Selamat sore semuanya. Oke, Apakah sudah tahu? jadi di pekan ke-6 ini kita akan membicarakan mengenai produk dan bahaya erupsi. Ya, sebagian besar keterangan yang ada di pekan ini berasal dari buku Fundamentals of Physical Volcanology, chapter 10 khususnya, dan juga artikel yang berjudul How Volcanoes Work, 25-Year Perspective gitu. Dan Anda nanti bisa membaca lebih detail di dalam dua sumber yang menjadi acuan kita hari ini. Ya. Kemudian yang menjadi dasar dari uh, bahasan kita kali ini itu banyak mengacu pada beberapa fakta sejarah ya. Misalnya dari sejarah yang dicatat oleh kota Pompei, mungkin Anda pernah dengar legenda ini, di mana Pompei itu terkubur oleh material erupsi dari Gunung Vesuvius yang sekarang dikenal sebagai Gunung Vesuvius, terletak di negara Italia gitu ya. Karena itu erupsinya terjadi pada tahun 79 Masehi begitu, dan mengubur sebagian besar dari kota Pompei tersebut ya, sehingga peradaban Pompei saat itu kemudian punah ya. Selain itu pula di Santorini ya, gunung api Santorini ya, yang meletus jauh sebelum Pompei itu menjadi korban Vesuvius ya. Jadi kalau Pompei itu tahun 79 Masehi, maka Minoan ya, jadi kebudayaan Minoan itu menjadi korban dari erupsi Santorini di 1650 tahun sebelum Masehi gitu ya. Dan itu juga mengubur sebagian besar dari peradaban Minoan yang ada pada saat itu ya. Lalu kita juga mungkin tahu apa yang terjadi di Krakatau ya, tahun 1883, itu letusan besar Krakatau yang kemudian menghasilkan tsunami yang melanda Lampung dan pesisir sebelah barat dari Pulau Jawa ya. Bahkan juga kabarnya dentuman yang dihasilkan oleh letusan Krakatau ini bahkan terdengar sampai sangat jauh begitu. Nah, kemudian dari situ ya kita mulai mengenal atau orang mulai mengenal macam-macam bahaya vulkanik ya. Jadi bahaya yang ditimbulkan sebagai aktivitas dari gunung api ya. Di antaranya ada yang disebut sebagai lava flows ya. Kemudian ada pyroclastic falls ya, atau jatuhan aliran piroklastik begitu. Lalu ada juga abu yang dia bertahan cukup lama di udara kita, di atmosfer ya. Kemudian ada lagi yang sedikit berbeda dengan pyroclastic falls ini, yaitu yang disebut sebagai pyroclastic density currents dan surge ya, atau seringkali kita sebut sebagai awan panas begitu, wedus gembel ya. Lalu ada lagi yang kita kenal sebagai lahar ya, terutama ini menjadi ancaman di musim penghujan ya, untuk kita yang tinggal di negara tropis. Ada lagi istilah Yokullaups ini yang berasal dari kejadian mencairnya sebagian dari gletser gitu ya, sebagai aktivitas dari gunung api juga gitu ya. Kemudian ada juga bahaya yang berasal dari emisi gas vulkanik. Yang nanti akan kita bahas lebih lanjut di bawah. Ya, bisa dibayangkan ya kalau kalau yang yang ditabrak oleh lava itu adalah bangunan, tentu bangunannya akan terbakar. Nah, kalau yang ditabrak adalah manusia, tentunya yang terjadi nanti adalah kemungkinan fatality gitu ya, atau korban jiwa ya. Untuk itu di negara-negara yang dia gunung apinya mempunyai risiko aliran lava seperti ini, maka ada aturan tertentu bagaimana cara membangun agar tidak terekspos terlalu dekat ke aliran lava tersebut. Ya. Nah, selain aliran lava, bahaya yang lain adalah
pyroclastic fall ya. Mohon dibedakan pyroclastic fall dengan pyroclastic flow ya. Yang fall atau jatuhan itu jadi kalau sesuatu yang padat diterbangkan ke atas ya, kemudian nanti dia akan kembali ke bawah gitu ya karena gravitasi gitu ya. Maka tentunya akan bertaburan di sekitar apa namanya bukaan atau fan dari gunung apinya gitu ya. Tapi kadang-kadang kalau material yang dilemparkan itu dia tidak terlalu besar ya, maka nanti ukuran tidak terlalu besar tapi sudah mulai mendekati ukuran semacam pasir atau debu ya, maka ada kemungkinan dia bisa dilontarkan ke atas sangat jauh kemudian ditransportasikan oleh angin gitu ke tempat lain ya. Nah, ini sering terjadi yang seperti itu, yang material halus seperti itu sering terjadi di Merapi ya. Selama setahun terakhir ini ya, walaupun hanya berupa hujan abu tipis, maka hampir ya secara periodik ini selalu terjadi setiap kali ada erupsi ya, erupsi kecil gitu. Lalu nanti ada hujan abu terutama di sebelah barat, seringkali di sebelah barat dan ke sebelah utara karena kecenderungan angin di daerah sini memang ke arah sana ya. Nah, kalau misalnya hanya sekedar hujan abu atau hujan pasir mungkin nanti bahayanya lebih ke arah bangunan yang atapnya mungkin terbebani oleh material tersebut ya. Tetapi Anda bayangkan kalau misalnya Anda pas lagi camping di sekitar puncak Merapi ya, kemudian tiba-tiba ada ya Merapi, kemudian tiba-tiba dia meletus begitu, lalu melontarkan material-material piroklastik yang cukup besar ukurannya gitu ya. Dan karena dia dilontarkan dari dalam ya, walaupun tidak dari dalam yang sangat dalam, tapi ya dari sekitar pusat letusan, maka tentunya dia masih punya temperatur yang cukup tinggi ya. Sudah begitu, sudah dilontarkan, temperaturnya tinggi, lalu mengenai kita ya, kalau dia ukurannya kerikil aja sudah sangat bisa berbahaya gitu kan ya. Jadi yang seperti ini juga bisa membahayakan pada manusia dan infrastruktur lain yang ada di sekitar pusat letusan ya. Di tahun 2000 berapa ya yang saya lupa 2000 sekian, mungkin 2018 ketika pertama kali Merapi letusan freatik ya, setelah atau mungkin sebelum itu, saya lupa tepatnya, tapi beberapa tahun setelah 2010, setelah letusan 2010, kemudian banyak kegiatan riset yang dilakukan di Merapi ya, termasuk dari teman-teman dari BPTKG dan dari researcher dari Eropa saat itu, mereka baru saja menginstal seismometer ya di Pasar Bubar namanya, di daerah situ, di dekat puncak Merapi. Kemudian setelah beroperasi beberapa jam ya, tiba-tiba terjadi letusan freatik saat itu ya. Nah, letusan freatik yang dia melontarkan cukup banyak material piroklastik ke udara, kemudian jatuh tepat menimpa salah satu stasiun yang baru saja diinstal gitu ya. Ya stasiunnya kemudian karena ditutupi oleh sesuatu begitu, jadi stasiunnya ya penyok gitu ya bahasa Indonesianya, dia penyok begitu dan seismometernya terguling gitu kan ya. Jadi kita tidak bisa punya data padahal udah capek-capek bawa alatnya ke atas, diinstal sedemikian rupa, disemen juga ya, tapi masih kena gitu ya. Nah, tapi yang jauh lebih beruntung adalah teman-teman yang menginstal atau memasang unit tersebut, mereka sudah turun ke bawah gitu, sudah berada dalam kendaraan. Nah, kemudian terjadilah letusan yang tiba-tiba itu ya.
di alat mungkin bisa diganti, tetapi Anda bayangkan kalau yang kena itu researcher gitu, kan bisa fatal akibatnya. Ya. Kemudian bahaya yang lain ini adalah abu ya. Jadi ini sebenarnya juga material piroklastik ya. Abu yang dilontarkan ke atas ya oleh satu letusan eksplosif begitu. Kemudian karena saking kuatnya letusan eksplosif tersebut ya, maka nanti dia akan berada di atmosfer cukup lama ya. Berada di atmosfer cukup lama. Dan karena dia cukup tinggi juga gitu beradanya, sehingga dia nanti tidak mudah untuk langsung turun ke bumi, tapi akan dibawa dulu oleh aliran yang ada di atmosfer tersebut, gitu ya. Sehingga nanti sebarannya justru akan jauh lebih luas dibandingkan kalau hanya dilontarkan tidak terlalu tinggi kemudian langsung ditiup oleh angin, itu tidak jauh nanti dia jatuhnya dari pusat letusan. Tapi yang dilontarkan ke atmosfer, nah ini yang bisa bertahan lebih lama dan membawa efek yang lebih panjang, gitu ya. Salah satunya adalah kalau ada pesawat yang kemudian bertemu dengan gerombolan abu tadi ya, maka nanti bisa membahayakan mesin dari pesawat tersebut, gitu ya. Membahayakan mesin dari pesawat tersebut. Nah, ini adalah salah satu yang ditakuti oleh dunia penerbangan ya, ketika ada gunung meletus, walaupun kita terletak cukup jauh dari gunung tersebut ya, tapi biasanya nanti harus bekerja sama dengan agensi yang mengurusi cuaca gitu, lalu nanti dapat semacam surat atau notifikasi ya mengatakan bahwa abunya itu mengarah kemana, lalu densitas abu itu di atmosfer ya seberapa besar gitu ya, lalu dikaitkan dengan jalur dari penerbangan pesawat itu seperti apa ya. Nah dari situ kemudian AFSEC gitu atau Aviation Security itu bisa memutuskan apakah pesawat boleh terbang ya melewati jalur itu atau tidak, apakah harus reroute ataukah tidak boleh terbang sama sekali ya. Contoh yang lain kalau kemudian dia dibawa ke tempat yang cukup jauh lalu jatuh di tempat yang cukup jauh ya, nanti kemungkinan akan menutupi sebagian besar tanah ya. Kalau tanahnya itu adalah tanah pertanian yang biasanya menjadi tempat kita bercocok tanam atau tempat kita menggembalakan ternak, maka nanti kemungkinan besar kita tidak bisa atau produksi ternak dan tanaman itu akan terganggu gitu ya. Lalu ya tentunya untuk kesehatan juga, dan ini sebetulnya kalau yang ini mirip seperti yang piroclastic fault tadi ya, karena dia tampaknya masih cukup dekat dengan pusat letusan sehingga ketika diendapkan itu sangat banyak ya. Ini contoh dari Papua Nugini kalau nggak salah yang bawah ini. Ini contoh yang ada di Papua Nugini beberapa tahun lalu, tahun 80-an kalau nggak salah. Yang agak baru sebetulnya yang terjadi di letusan Gunung Kelut 2014 ya, kalau ada yang mengalami, terutama yang tinggal di Jawa yang mungkin masih ingat, Gunung Kelut di Jawa Timur meletus malam hari gitu ya. Kemudian keesokan harinya Jogja keadaannya mirip seperti ini gitu ya. Kita mau berangkat ke kantor itu jarak pandang terbatas, kemudian ketika sampai di kota Jogja itu debunya itu cukup tebal gitu ya, sehingga saya ingat hari itu kemudian anak-anak diliburkan, tidak sekolah, kantor juga tutup, terus kita pulang lagi gitu, nggak jadi kerja gitu. Nah, bahaya yang lain adalah yang dikenal sebagai pyroclastic flow dan pyroclastic surge ya. Dua istilah pyroclastic flow dan pyroclastic surge ini yang seringkali dipertukarkan ya.
Ada yang mengatakan bahwa pyroclastic flow itu dibagi menjadi pyroclastic density currents dan pyroclastic surge gitu ya. Tapi ada juga yang mengatakan kalau yang namanya pyroclastic density currents itu ya pyroclastic flow itu ya. Sedangkan surge itu yang lain lagi gitu ya. Tapi apapun itu mungkin yang bisa kita definisikan dari dua istilah ini adalah sebagai berikut. Jadi kalau kita bicara tentang pyroclastic flow ya, ingat aja gambar ini ya. Jadi dia adalah sesuatu yang mengalir di atas satu permukaan ya. Jadi mengalirnya meluncur seakan-akan gitu ya. Meluncur di atas satu permukaan ya. Ini yang dikenal sebagai pyroclastic flow ya. Sedangkan pyroclastic surge ya, dia tidak mengalir seperti itu saja, tidak mengalir lurus translasional seperti itu, tapi dia ada seperti apa ya, gulungan, jadi ada arus di dalam arus ya. Jadi ada gerakan partikel di dalam arus tersebut, di mana kemudian karena dia kemudian dia bergerak ke arah yang lebih rendah, gitu, mengalir ke arah yang lebih rendah. Tetapi yang patut diperhatikan di sini adalah pyroclastic flow ya, dengan aliran seperti ini menandakan bahwa materialnya jauh lebih dense, jauh lebih padat, jauh lebih berat dibandingkan yang pyroclastic surge. Oke, yang atas ini dia cenderung lebih padat solusinya gitu ya. Sedangkan yang ini dia cenderung ringan ya, ringan sehingga kayak terbang-terbang gitu ya, terbang-terbang. Nah, kalau kita lihat mekanisme terjadinya keduanya ya, sebetulnya bisa kita lihat di gambar berikut ya. Ini hanya satu hafalan ya, tapi gambar ini mungkin lebih mudah untuk menerangkan. Jadi Anda bayangkan ada suatu gunung yang dia meletus secara eksplosif ya, ke atas, kemudian dia membentuk satu kolom erupsi di atas pusat letusannya. Jadi ini adalah konduit ya, atau pipa kepundan begitu ya, lubang-lubang yang menghubungkan antara kantung magma dengan permukaan ya. Kemudian terjadi letusan eksplosif dengan tekanan cukup besar dari bawah, dilontarkanlah material piroklastik itu ke atas ya, ke atmosfer ya, secara vertikal ya. Kemudian secara tiba-tiba nanti di atas tentunya dia akan kehilangan gaya tekan yang dari bawah tadi kan ya. Jadi pada ketinggian tertentu dia kehilangan daya tekan, lalu dia akan kembali ke bawah ya, karena gaya gravitasi, terus dia kolomnya langsung kolaps begitu, lalu dia langsung turun dan mengalir di lerengnya ya, ke lereng kanan kiri, depan dan belakang gitu yang merata. Nah, ini adalah salah satu mekanisme pertama. Kemudian mekanisme yang kedua adalah kalau misalnya dia tetap keluar juga ya, keluar jadi mirip seperti ini, hanya saja kalau yang ini dia tekanannya tinggi, yang ini tekanannya rendah ya. Tekanannya rendah. Lalu dia pelan-pelan akan naik dan langsung mengalir ke kanan kirinya. Nah, itu mekanisme kedua. Mekanisme yang ketiga ya, kalau misalnya magmanya itu viskositasnya cukup tinggi ya, jadi dia cukup kental gitu. Kemudian dia naik sampai ke permukaan. Di permukaan karena dia kental, maka dia membentuk kubah lava di permukaan ya. Jadi ada kubah lava di permukaan sini ya, terbentuk pelan-pelan, makin lama makin banyak. Lalu dia kehilangan kesetimbangan dan dia akan runtuh. Ya, akan runtuh, dan ini juga akan menghasilkan aliran piroklastik ya, entah itu surge atau yang density current. Selain itu ya, yang lain adalah mekanisme yang lain adalah kalau ada ledakan samping ya, ledakan ke samping. Nah, ledakan ke
samping seperti ini ya nanti akan langsung menghasilkan material yang material piroklastik yang langsung keluar dari samping dan kemudian dia meluncur turun menuruni lereng. Ya. Ini juga mekanisme lain untuk terjadinya piroklastik density current atau piroklastik surge. Ya. Lalu kapan dia akan surge, kapan dia akan density current? Ya tadi sudah dijelaskan kalau yang surge itu adalah ketika materialnya sangat ringan, ya. Jadi bisa dibayangkan seperti apa ya, mendekati asap gitu ya. Jadi ada material solidnya juga, tetapi dia material solidnya itu kalah banyak dibandingkan dengan gas dan material yang halus gitu ya. Sehingga dia cenderung mengalir seperti gulungan-gulungan asap gitu ya. Dia akan mengalir lebih di sebelah atas begini yang awan-awan ini ya. Sedangkan yang bagian bawahnya ini yang didominasi oleh yang tadi yang disebut sebagai piroklastik density current ya. Yang mempunyai densitas besar itu dia yang akan meluncur menempel di lerengnya ya, sedangkan yang surge itu yang dia bergulung-gulung ada lebih di atasnya gitu ya. Nah, kalau dibagi-bagi menjadi tipe Sovier, kemudian ada tipe Pele, ada tipe Merapi, yaitu sebetulnya mewakili kemarin Pak Imam sudah menjelaskan mewakili kejadian yang sering terjadi di gunung itu. Jadi yang Merapi type itu kalau dia membentuk lava dome dulu ya. Jadi magmanya cukup kental membentuk lava dome, kemudian dome itu tumbuh ya, kubah lavanya itu tumbuh. Kemudian karena ketidakstabilan ya, makin besar kemudian tidak stabil lalu dia bisa runtuh dan karena gravitasi runtuhnya pasti akan ke bawah ya. Terus yang Pele itu yang dome dari magma yang cukup viskos itu dia memblok bagian atasnya yang memblok bagian konduitnya gitu ya. Ini ya kemudian yang ini maaf gitu ya. Terus dia tiba-tiba meletus dengan sangat besar gitu ya. Tapi langsung meletus ke samping ya. Ilustrasinya mirip seperti yang ini sebetulnya. Hanya saja kalau yang Merapi kan yang runtuh ininya ya. Kalau ini yang satunya yang Pele enggak, dia jadi tertekan terus langsung runtuh ke bawahnya, keluar ke sampingnya maaf. Ya. Sedangkan yang Sovier yang ini ya kolomnya langsung kolaps gitu ya, melewati samping-sampingnya begini. Jadi dia naik dulu, terus dia kolaps, terus keluar ke sampingnya. Kalau Anda bandingkan ya antara yang paling bawah semakin ke atas ya Anda lihat, maka yang di atas ini nanti dia mempunyai potensi untuk menyebar lebih jauh dibandingkan yang bawah ini. Yang ini biasanya nanti materialnya bisa dilontarkan lebih jauh, tersebar lebih jauh dibandingkan dengan yang bawah. Oke. Ya, jadi kalau kita disuruh membagi dua antara piroklastik density current dan piroklastik surge ya, terus sekali lagi yang diingat adalah densitas dari material yang mengalir itu ya. Kalau dia PDC atau piroklastik density current, maka biasanya dia lebih berat, ya, lebih berat masanya, sehingga alih-alih dia bergulung-gulung, dia lebih senang mengalir langsung di permukaan lereng. Ya. Kemudian kalau yang piroklastik surge, ya, dia densitasnya lebih rendah, ya, dibandingkan yang density current. Ya. Dan rendahnya ini kenapa? Karena dia mengandung begitu banyak gas, ya, hingga dia bisa berpindah dengan sangat cepat, ya. Dan yang patut diperhatikan adalah kalau yang piroklastik density currents ya, karena dia lebih dense, maka nanti dia akan memilih untuk mengisi lembah dulu.
dia akan memilih untuk lebih menuruni lembah ya. Sedangkan yang pyroclastic surge dia tidak peduli itu lembah atau dia bukit, jadi tetap aja bisa mengalir gitu ya. Nah ini yang harus diperhatikan betul-betul ya. Kalau kita mengkaji potensi bahaya dari satu gunung api ya, kita harus tahu yang akan keluar itu lebih banyak pyroclastic surge atau pyroclastic density current. Mengapa? Karena nanti kalau kita harus membuat jalur evakuasi misalnya, maka jalur evakuasi yang dibutuhkan untuk bahaya yang surge dan bahaya yang current, density current itu sangat berbeda. Ya, kalau mau membangun bunker misalnya, bunkernya itu untuk surge harus dibangun di mana? Apakah dibangun di lembah, ataukah di bukit, ataukah bagaimana ya? Nah, kajian-kajian semacam itu yang ke arah mitigasi bencana, nah itu harus didasari oleh kajian saintifik mengenai pemahaman bahaya gunung api tersebut. Ya, di sini dikatakan bahwa keduanya biasanya mereka entah itu pyroclastic surge atau pyroclastic density current, dia sama-sama akan bisa mengalir dengan kecepatan yang cukup cepat ya. Tetapi kalau saya ya, kalau kita disuruh milih ketemu pyroclastic surge apa pyroclastic density current, mending kita nggak ketemu dua-duanya deh gitu ya. Karena dia bisa mengalir dengan kecepatan 80 km ya per jam ya, jadi cukup cepat. Bahkan ada yang bilang yang surge ini bahkan lebih cepat gitu ya. Dan kita tidak harus berada dekat ya untuk kemudian terekspos ke bahayanya. Karena apa? Karena dia ini berupa gas yang begitu mudah untuk terhirup gitu ya dan terbawa oleh angin, sehingga panasnya itu bisa panas yang ditimbulkan ketika kita hirup panasnya itu bisa membakar jaringan pernafasan kita ya. Jadi sangat fatal kalau kita terekspos ke situ ya. Ya ini hanya pembagian dari jenis pyroclastic surge ya, berdasarkan dari di mana dia berada. Jadi dia ada di bagian atas, bagian tengah, atau bagian paling atas gitu ya. Saya tidak terlalu penting, tapi yang penting itu tadi tentang hazardnya ya. Nah, hazard yang paling sekali lagi harus ditekankan di sini ya, karena pyroclastic surge itu dia cepat dan alirannya tidak dibatasi oleh topografi ya, maka akan sangat sulit untuk menemukan tempat yang aman ya, agar kita terhindar dari pyroclastic surge ini. Artinya kalau sewaktu-waktu Anda harus dihadapkan dengan bahaya pyroclastic surge atau Anda berada di daerah pyroclastic surge, maka yang harus Anda lakukan adalah pergi ke tempat yang lebih rendah secepat-cepatnya gitu ya. Jadi aku menjauh dari pusat erupsi secepat-cepatnya. Gitu ya. Karena pernah ada kejadian ketika Merapi 2006 itu ya. Merapi 2006 itu kan kita punya bunker di Merapi yang saya tidak tahu bagaimana membangunnya. Yang jelas orang membangun bunker itu dan menganggap bahwa kalau ada kejadian awan panas, kita masuk ke dalam bunker, maka kita bisa selamat ya. Tapi ternyata kemungkinan ketika bunker itu dibangun tidak melalui satu kajian mitigasi bencana yang seharusnya ya, sehingga orang masuk ke situ, lalu ada 2 orang relawan yang masuk ke situ, kemudian mereka malah menjadi korban dalam bunker itu ya, karena bunkernya dibangun di daerah lereng lembah begitu ya. Jadi terkubur oleh aliran piroklastik gitu ya. Jadi kalau kita dihadapkan entah itu dengan surge atau pyroclastic density current, tidak ada pilihan, sudah lari jauh-jauh dari paparannya. Ini lahar ya, contoh lahar letusan Galunggung di 1883 itu ya.
Jika bercampur dengan air hujan, maka nanti akan menjadi satu solusi yang dia bisa mengalir ya, dan tentunya energinya lebih besar dibandingkan aliran air. Ya. Sehingga yang bisa dibawa itu bongkahan-bongkahan batu yang sangat besar, itu bisa dibawa dalam aliran lahar tersebut, dan bisa fatal kalau misalnya menemui pemukiman, menemui jalan, jembatan, itu biasanya langsung dikubur sama dia. Nah, banyak usaha yang sudah dilakukan agar kita bisa mengendalikan aliran lahar ini. Nah, contohnya yang terjadi di Merapi itu dibangun konstruksi dam yang memang dia konstruksinya khusus, ya, kemudian disebut sebagai proyek Sabo. Ya. Ini dam yang baru, ya Anda kalau main-main ke Merapi itu bisa lihat ini dam yang baru tahun 2020 baru selesai kalau tidak salah. Terus ini memperbarui sistem Sabo yang sudah ada sebelumnya, gitu ya. Harapannya kalau nanti ada aliran material erupsi lagi dari atas, ya ketika dia mencapai ke bawah itu dia bisa kita kendalikan sehingga tidak arahnya itu tidak mengarah ke pemukiman atau ke infrastruktur yang lain, gitu ya harapannya. Dan nanti akan jadi test case ya, mudah-mudahan ini dengan perhitungan yang sudah cermat dan benar-benar bisa mengendalikan arah dari aliran lahar. Kemudian, yang harus dipahami juga bahwa kadang-kadang ya kadang-kadang gunung api itu meletus di musim kering misalnya, musim panas misalnya. Tetapi kemudian dia berhenti meletusnya, begitu kan ya. Jadi dia meletus, mengeluarkan material yang cukup banyak, lalu dia selesai letusannya. Nah, kita lupa gitu kan, kita merasa sudah aman. Lalu datanglah musim hujan gitu kan. Hujan, dan hujan ini ketika bercampur dengan material letusan tadi kan nanti akan mengalir gitu ya. Dan akan menjadi satu banjir lahar di musim hujan. Nah, ini juga yang harus dipahami gitu ya. Jadi walaupun erupsinya sudah berakhir tapi tetap mungkin akan menjadi bahaya sekunder yang lain gitu ya. Kemudian ini yang saya sebutkan di awal tadi yang nama Jökulárlaups gitu ya. Ini bahasa Iceland ya. Jadi di Islandia itu kan banyak sekali gunung api ya, gunung api yang bentuknya mungkin tidak seperti gunung api kita ya. Dia ada yang bentuknya kayak gunung api kita, tapi ada juga yang dia berupa bukaan-bukaan yang lalu keluar magma dari bukaan-bukaan tersebut gitu ya. Nah, kadang-kadang magmanya itu belum mencapai ke permukaan ya. Belum mencapai ke permukaan. Mengapa? Karena begitu dia ketemu permukaan tanah, ternyata permukaan tanahnya itu tertutup oleh es yang sangat tebal, ya. Oleh es yang sangat tebal. Sehingga kemudian dia mengalami pendinginan yang cepat lalu kehilangan energi untuk keluar ke permukaan es itu ya. Tetapi dia masih sempat panasnya itu masih sempat memanaskan bagian bawah dari lapisan esnya itu, lapisan glasialnya itu, lalu melelehkan sebagian dari lapisan es tersebut. Ya. Jadi Anda bayangkan ini tanah ditutupi oleh lapisan es ya, kemudian tanahnya ini menghangat gitu kan. Otomatis es yang bagian bawah kan akan mencair ya. Mencair jadi apa? Jadi air yang akan keluar gitu kan, keluar di antara lapisan tanah dan lapisan es di atasnya gitu. Lalu terjadilah banjir seperti ini. Gitu. Jadi ini gambar diambil di Juli 2002, sedangkan ini adalah kejadian beberapa bulan setelahnya. Jadi yang tadinya tidak terendam oleh air gitu, tiba-tiba kemudian jadi hilang dan terendam oleh air. Jadi dia mengakibatkan banjir yang sangat luar biasa. Nah, beberapa kali terjadi kemudian dia merendam desa-desa nelayan misalnya, kemudian merendam
pembangkit geotermal yang ada di Iceland misalnya ya, dan ini bahaya yang susah untuk dihindari gitu ya. Kemudian bahaya yang lain adalah gas vulkanik. Ya, gas vulkanik yang dihasilkan oleh aktivitas gunung api itu banyak, ya, banyak sekali. Contohnya adalah gas yang tidak berbau, ya, karbon monoksida dan karbon dioksida tidak berbau. Lalu hidrogen sulfida itu ada baunya, gas belerang itu H2S yang baunya sangat menyengat ya. Terus sulfur dioksida juga sama, dan nitrogen ini yang agak bisa berbahaya kalau meledak-ledak. Nah, ada kejadian di tahun 79 di daerah Dieng, di dataran Dieng sana ya, di mana terjadi gempa yang tidak begitu besar ya, gempanya tampaknya gempa vulkanik begitu. Lalu gempa itu dia menghasilkan rekahan di tanah gitu ya, rekahan di tanah. Nah, orang penduduk desa yang panik karena ada guncangan gempa, mereka keluar dari rumah, lalu mereka berusaha pergi gitu ya, meninggalkan tempat tersebut, tapi mereka terperangkap dengan gas yang keluar dari salah satu kawah yang terdapat di dataran tinggi Dieng itu. Jadi Dieng itu dia terdiri dari banyak kawah gitu kan. Jadi yang gempa yang bergetar itu kawah Sinila. Nah, kawah Sinilanya kemudian dia getaran yang ditimbulkan oleh kawah Sinila itu lalu menghasilkan rekahan di kawah yang ada di sebelahnya ya, kawah Timbang. Nah, gas yang tadinya terperangkap di bawah tanah lalu dia keluar melalui rekahan itu, dan gas yang keluar kebetulan ada CO2 ya, dan gas itu kemudian meracuni warga dan juga ternak gitu ya, karena dibawa oleh angin sempat gasnya sempat dibawa ke arah pemukiman ya, sehingga orang yang menghirup gas itu karena tidak ada baunya ya, kemudian dia meninggal dunia ya, fatality lagi ya. Jadi kalau dilihat kawah Timbang ya tadi terletak di dekat Sinila, dan dia memang beraktivitas, dipantau terus oleh teman-teman PVMBG ya, secara aktif tapi tidak terlalu aktif juga ya, tapi pernah karena adanya rekahan yang tiba-tiba itu lalu keluarlah CO2 yang konsentrasi tinggi, belum sempat dilepaskan ke udara bebas gitu ya, sudah terlanjur terhirup oleh manusia ya, karena konsentrasi tinggi kemudian tubuh kita tidak kuat ya, sehingga keracunan lebih gampang untuk ya, darah kita keracunan sehingga tidak bisa mengambil O2, lalu orang meninggal karena CO2 tadi ya. Sebetulnya CO2-nya dia rutin dilepaskan ke udara ya, asalkan kemudian dia tidak terkonsentrasi dalam jumlah yang cukup besar, sebenarnya tidak apa-apa gitu ya. Yang jadi masalah karena konsentrasinya terlalu besar, nah itu yang kalau dihirup oleh makhluk hidup itu yang jadi fatal gitu ya. Dan sekarang sudah dipasang alat early warning yang lebih baik ya. Jadi kalau konsentrasi gasnya cukup tinggi, nanti alat itu memberi sinyal sehingga masyarakat jadi paham dan tidak mendekat ke daerah yang dinyatakan berbahaya tersebut. Ya, ini ilustrasi bagaimana keluarnya gas vulkanik tadi. Sebetulnya sederhana ya. Jadi ada mungkin aktivitas magmatik di bawah sana, entah itu berupa magma maupun sekedar aktivitas hidrotermal ya. Dia tidak apa-apa selama tanah yang ada di atasnya tidak merekah gitu ya. Tapi kadang-kadang ya karena dia namanya aktivitas di sini lalu jadi melemahkan lapisan di atasnya, lalu dia keluar gitu ya, sehingga nanti ya pergi ke udara bebas. Ini yang satu. Kemudian ada lagi yang seperti ini, jadi dia tidak ada dia selama ini aman-aman saja di bawah situ ya, tapi
kadang-kadang ya nanti dia ada gempa-gempa kemudian merekah ya, dan rekahannya itu terus jadi semakin membuka lalu keluar. Dan banyak lagi gitu ya mekanismenya gitu ya. Ada yang tidak punya seal sama sekali, ada yang ada sealnya tapi sealnya lemah, dan macam-macam lah. Kalau yang ini dia pakai seal yang cukup kuat, jadi dia nggak bisa keluar. Nah, bahaya sekunder yang lain gitu yang kadang-kadang terjadi ya, tidak harus selalu ya. Kadang-kadang dia terjadi kalau gunungnya itu ada di laut ya. Jadi kalau gunung yang ada di laut kemudian dia meletus ya, dan letusannya itu secara tiba-tiba menghilangkan sebagian besar dari tubuh gunungnya ya, sehingga kemudian air bisa masuk ke situ ya. Lalu nanti ketika dia sampai bawah, airnya lalu dilontar lagi, ketemu dengan material panas di bawah ini terus dilontarkan lagi gitu, maka nanti akan terjadi kehilangan volume air yang tiba-tiba dan penambahan air yang tiba-tiba juga gitu ya. Nah, itulah yang kemudian menyebabkan terjadinya tsunami ya. Itu salah satu mekanismenya. Mekanisme yang lain adalah ketika letusan dari gunung tersebut meruntuhkan lereng dari gunung tadi ya. Dia meruntuhkan lereng dari gunung sehingga lerengnya itu masuk ke dalam air ya, ke dalam laut ya. Artinya ada juga penambahan volume yang tiba-tiba ya ke dalam laut tadi, sehingga airnya juga harus berpindah gitu kan ya. Pindah, nah ketika berpindah itu mencapai pantai maka terjadilah tsunami ya. Jadi mekanismenya agak kompleks gitu ya. Kalau yang pertama jadi yang dia meletus besar lalu kehilangan massa tiba-tiba lalu air masuk dan dilontarkan kembali, itu tampaknya terjadi di Krakatau 1883 ya. Sedangkan yang letusan yang lalu dia men-trigger adanya runtuhan sebagian atau bahkan semua dari lereng gunungnya, ya tubuh gunungnya itu, sehingga dia masuk ke dalam air ya, itu tampaknya yang terjadi di Krakatau 2018 ya kalau nggak salah ya, yang terjadi di Desember 2018 kalau nggak salah ya. Nah, yang seperti itu ya, dan karena biasanya tsunami yang dihasilkan contohnya di Krakatau 2018 itu kan dia tidak terlalu besar ya, sehingga tidak tertangkap di alat early warning system tsunami kita ya. Dan ini sangat sulit untuk diatasi. Oke, ya ini tadi yang saya bilang salah satu mekanisme yang menggambarkan terjadinya tsunami karena erupsi gunung api ya. Pertama kalau gunung apinya itu ada di laut ya, atau bisa juga di dekat laut ya. Yang sering dicontohkan itu adalah yang di laut tuh, yang sering dicontohkan di laut itu adalah gunung api Krakatau gitu ya. Lalu belum lama ini kalau Anda suka baca berita ya, Anda mungkin tahu ada satu pulau yang terletak di antara Afrika dengan Eropa, namanya ya dia posisinya dekat ke Afrika ya, tapi dia sebetulnya sudah ada di Atlantik gitu ya, Samudra Atlantik. Itu yang disebut sebagai Kepulauan Gran Canaria. Terdiri dari beberapa pulau ya, di mana sebetulnya pulaunya itu adalah gunung api gitu kan. Nah, belum lama ini beberapa hari yang lalu kalau nggak salah itu ribut-ribut salah satu pulau itu tampaknya harus diungsikan karena gunung apinya aktif ya. Nah, yang dikhawatirkan dari aktivitas gunung api itu adalah sebagian lerengnya yang sebetulnya adalah sebagian dari tubuh pulau itu kemudian jadi tidak stabil dan runtuh ya, dan akan mengakibatkan tsunami dan juga menghancurkan sebagian besar dari pulau tersebut ya, sehingga ada wacana untuk mengungsikan gitu ya. Padahal pulaunya itu adalah pulau yang selama ini populer untuk didatangi oleh wisatawan dari Eropa gitu kan.
karena dia iklim tropis, kemudian tempatnya indah dan lain-lain. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Ada pertanyaan? Ada yang jam segini baru masuk. Ada pertanyaan mungkin? Bu, izin bertanya mengenai sistem sabu tadi itu, Bu. Silakan. Itu kalau misalkan sistem sabu tadi udah misalkan udah dari lahar, berarti kan laharnya ada mengendap gitu. Berarti kalau misalnya sudah dari lahar itu berarti sabunya sendiri itu harus ditinggikan atau gimana ya? Soalnya kan berarti kan sabunya makin berkurang kan, itu apa sih namanya sih? Kedalaman atau apanya ya? Benar nggak, Bu? Iya. Kalau saya tidak salah ya, jadi sebetulnya yang terjadi di Sabo itu ya sebenarnya hanya mengendalikan sementara, gitu kan ya, mengendalikan sementara. Artinya ketika nanti terjadi aliran lahar itu supaya aliran lahar itu tidak pergi ke tempat yang kemudian membahayakan penduduk atau infrastruktur, ya. Nah, setelah kemudian si Sabo itu terisi ya, diharapkan nanti ada mekanisme untuk mengosongkan Sabo itu. Maksudnya Panji gitu kan? Iya. Ya. Nah, yang selama ini terjadi, pengosongannya dengan cara apa, Panji? Kalau kamu tahu. Apa ya? Jujur kurang tahu, Bu. Betul. Pernah lihat orang menambang pasir. galian C di Merapi sana? Ya, pernah lihat kalau itu. Iya, jadi nanti pengosongannya seperti itu, tetapi tentunya dengan perizinan tertentu ya. Jadi tidak kemudian ditambang tanpa aturan gitu ya. Jadi nanti ada mekanisme seperti itu. Ya. Makanya kalau pernah lihat ke sekali-kali kalau yang ada di Jogja ya, nanti kalau sudah di Jogja sekali-kali main ke Pakem terus ke arah Kaliboyong. Ya, ke arah Kaliboyong itu ada bendungan Sabo Lama kok itu ya, yang bisa kamu lihat dan kamu bisa lihat nanti banyak ada beko di situ terus menambang, tapi dengan memang itu di penambangan yang terarah gitu ya. Jadi tujuannya adalah tadi tuh untuk mengosongkan kemudian membawa pergi materialnya itu ya. Selain sebetulnya juga ada aliran-aliran yang lebih kecil gitu ya. Jadi dia nanti membuat, kan ada bendungan besar tadi itu, lalu ada yang dibuat yang lebih kecil-kecil itu yang mengarahkan untuk dialirkan ke sebelah, ya diarahkanlah alirannya. Gitu. Nanti disitulah orang kemudian boleh menambang gitu ya. Dan dengan cara itu nanti penambangannya juga lebih ramah lingkungan dan tidak merusak Sabo itu sendiri gitu ya. Yang kebanyakan yang terjadi selama ini karena tidak diarahkan begitu, kemudian orang menambang terlalu dekat dengan konstruksi Sabo sehingga sebetulnya bisa membahayakan konstruksi Sabonya sendiri. Tapi mekanismenya sebenarnya manual kalau di Indonesia. Ya, dan ini sebetulnya jadi pertanyaan teman-teman dari Jepang gitu. Mereka tanya, Merapi itu kan sangat rajin meletus gitu ya. Terus selama ini ketika kalau meletus terus materialnya kemana gitu kan? Kok bisa kosong lagi ya? Terus kita tunjukkan gambar Merapi beberapa bulan setelah 2010 ya. Itu kan Sabonya sampai nggak kelihatan karena tertutup ya. Kalau kamu ke Kali Kuning tuh Kali Kuning, Kali Gendol itu tertutup Sabonya gitu ya. Kita mau nyebrang lewat jembatan nggak bisa, jembatannya ketutupan pasir itu ya. Tapi kemudian dalam waktu beberapa bulan jembatannya udah muncul lagi gitu kan. Jembatan udah muncul lagi karena memang dibuka dan kita lihat itu sudah banyak orang yang menambang bahan galian C dari berkah Merapi itu tadi. Jadi kalau di kita solusinya sebenarnya gampang ya, karena kita masih butuh bahan bangunan ya, material bangunan dan dengan izin tertentu memang diperbolehkan. Ya, kalau di Jepang misalnya mereka bingung gitu kan. Dulu itu waktu Kelut meletus 2014, Jogja itu kan ketutupan abunya gitu kan. Tapi dalam hitungan hari langsung hilang kok itu abunya. Itu kemana? Orang juga bingung gitu kan.
Ya, kita beruntung sempat ada hujan saat itu ya. Jadi beberapa hari kemudian hujan lebat sehingga menyapu dan dibawa ke arah pantai selatan ya. Keuntungannya Jogja mungkin Merapi ada di sebelah utara, lalu tidak jauh dari kita ada pantai sehingga sangat mudah untuk disapu oleh hujan dan dibawa langsung ke pantai. Itu Panji. Terima kasih, Bu. Ya, ada lagi mungkin? Baik, kalau tidak ada, hari ini memang kita lebih banyak cerita ya, jadi konten fisikanya tidak terlalu banyak, tapi tadi seperti yang sudah saya bilang, nanti ada kuis yang bisa Anda kerjakan ya di Spada maupun di Google Class ya. Kuisnya singkat ya saja, saya harapkan dari penjelasan saya ini Anda bisa menghubungkan antara tipe erupsi gunung api dan bahaya yang potensial ditimbulkan oleh tipe erupsi tersebut. Ya. Jadi tipe erupsi Anda tahu ada berapa? Paling gampang tipe erupsi kita bagi dua lah, eksplosif dan efusif gitu ya. Kemudian dari situ masing-masing bahaya yang tadi saya jelaskan, ya, itu kira-kira nanti masuk ke tipe erupsi yang mana. Iya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, hari ini saya tidak meminta Anda membacakan resume ya. Kita mulai lagi untuk resume minggu depan ya. Dan minggu depan itu adalah kuliah minggu ke-7. Jadi kuliah terakhir sebelum kita masuk ke UTS. Oke? Ingat-ingat. Baik, Bu. Ya, kalau tidak ada lagi yang ingin didiskusikan, saya tutup kuliah hari ini. Terima kasih banyak Pak Ade. Bu Ade. Ya, Terima kasih Bu. banyak. Terima kasih Bu.